Shalom kasih Kristus, senang saya dapat menyapa saudara dimanapun saudara berada. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap kita semua mengalami kuasa dan hadiratnya secara pribadi. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita dapat mengenal Tuhan dan semakin yakin bahwa Tuhan berkuasa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Di mana kesempatan yang indah ini, biarlah kami pergunakan sebaik mungkin untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan melekat dalam Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan itu menjadi satu bagian dalam kehidupan iman kami, di mana kami terus makin dibawa menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan semuanya itu dan bawa kami untuk memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat dan pribadi yang penuh kuasa dalam setiap kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema penuh keyakinan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Roma 4 ayat 21. Demikian firman Tuhan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Melihat perkembangan media sekarang ini, banyak sekali berita-berita yang sulit sekali untuk mempercayai sebagai kebenaran karena isi dari berita yang disampaikan menyimpang dari berita yang sesungguhnya. Bila hal ini sudah tersebar luas, sangat sulit sekali untuk memberikan keyakinan terhadap orang-orang yang sudah termakan berita bohong tersebut. Hal ini bukan berarti menisbihkan atau menghilangkan akan kebenaran. Menyimak tentang berita-berita, bahkan fakta-fakta yang terjadi dalam hidup, yaitu sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, meresahkan, dan sesuatu yang mengacaukan. Sesungguhnya, semuanya adalah ingin menghancurkan keyakinan seseorang. Keyakinan seseorang akan menjadi sulit atau rapuh bila hari-hari diperhadapkan dengan berita atau keadaan kehilangan pekerjaan, sulit mendapatkan kebutuhan hidup, banyak terjadi kekerasan, pembegalan, bencana alam, dan kerusakan moral semakin meningkat yang sudah merambah kepada anak di bawah umur. Di tengah-tengah seluruh kekacauan ini, memang kita perlu tahu, tetapi apa yang seharusnya kita perlu lakukan sekarang? Hal yang perlu kita lakukan ialah memacu hidup dengan penuh keyakinan untuk menghadapi semua. Karena dengan hidup penuh keyakinan merupakan sesuatu yang sangat indah. Ini menguatkan kita dalam menghadapi keadaan hidup dengan keberanian, keterbukaan, dan kejujuran. Hidup dengan penuh keyakinan memampukan kita untuk bergerak maju dan terus mengharapkan kesuksesan. Jadi, hidup dengan penuh keyakinan butuh ketetapan hati bagaimana kita bersikap dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Untuk menghadapi semua peristiwa yang terjadi dalam seluruh kehidupan, kita dapat menjalaninya penuh dengan keyakinan, tidak lain dan tidak bukan hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sesungguhnya, setiap umat Tuhan mengetahui bahwa Tuhan adalah Maha Tahu dan selalu menggenapi rencananya bagi umatnya. Tetapi tidak sedikit anak-anak Tuhan memiliki keraguan terhadap Tuhan. Perasaan yang muncul dan berakar karena sikap acuh atau tidak peduli untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan. Sehingga dalam menghadapi permasalahan hidup, tidak memiliki dengan penuh keyakinan dan hidupnya dalam kebingungan serta kebimbangan karena dipenuhi dengan rasa takut dan salah dalam melangkah. Orang yang ragu terhadap dirinya sendiri sama dengan orang yang bimbang dan mendua hati. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan 8 bahwa Tuhan tidak dapat menjawab doa seorang yang mendua hati karena dia tidak stabil dalam segala jalannya. Keraguan terhadap diri sendiri dapat menyebabkan kita kembali ke belakang dan bersembunyi daripada bergerak maju ke arah yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Kembali ke belakang merupakan tindakan dan respon terhadap rasa takut. Tuhan akan memberikan respon ketika kita bertindak dengan penuh keyakinan, bukan dalam ketakutan. Kehidupan seorang Kristen seharusnya merupakan kehidupan yang dilakukan dengan penuh keyakinan,
Karena kita sebagai umat Tuhan hanya dengan keyakinan atau iman kepada Kristus Yesus yang dapat menghidupinya. Ketika kita mulai hidup sebagai orang Kristen, seharusnya bukan hidup karena agama, tetapi melalui iman. Galatia 3 ayat 11. Sebagai orang Kristen dengan memiliki hidup penuh keyakinan atau iman, maka hidupnya akan hidup oleh iman. Dalam Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hidup dalam iman atau penuh keyakinan memiliki sikap senantiasa mempermuliakan Tuhan di setiap kehidupan, dan ini merupakan kematian pada keinginan diri sendiri. Dan bukan hanya itu saja, tetapi menjalaninya dengan gigih. Dalam Ibrani 10 ayat 38-39 mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh iman. Jadi kita sebagai orang Kristen adalah orang yang memiliki ketetapan hati dengan hidup penuh keyakinan, agar dengan memiliki kehidupan yang demikian, kita dapat bertumbuh kembang secara rohani dan terus akan semakin serupa dengan Kristus. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu buat firman yang luar biasa untuk kami Tuhan, di mana kami dibawa untuk semakin yakin tentang kebenaran firman-Mu. Keyakinan inilah yang membuat kami teguh dan kokoh dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, kami tidak bergeser dari kebenaran firman-Mu, tetapi kami terus semakin berakar dan berakar, bahkan terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, sehingga kami menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa permasalahan demi permasalahan tidak akan menggoyahkan iman percaya kami, dan kami percaya ketika kami melekat dengan Engkau, kami akan mengalami terobosan dari setiap sisi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya itu, dan itu akan segera terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.